yetu liye mbinguni, yetu amina Baba yetu liye jina lako litukuzwe. Shalom, halo anak-anak kelas 2 SD. Kembali lagi dengan saya, Ibu Tara. Apa kabar anak-anak? Mari kita sebelum belajar agama Kristen dan Katolik kita berdoa. Tuhan, terima kasih segala yang telah kuberikan ini anak-anakmu kelas 2 SD mau belajar tentang firman-Mu. Berikanlah mereka kepandaian di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah anak-anak kelas 2 SD, mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Allah, yaitu tentang aku dan orang tuaku. Nah, orang tua merupakan wakil Allah di bumi. Nah, orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu merupakan karunia Tuhan untuk kita anak-anaknya. Nah, saya ini tinggal bersama dengan orang tua. Saya dibesarkan, saya dididik, saya diajarkan, saya pula yang didoakan oleh orang tua kita. Nah, saya harus bersyukur kepada Tuhan. Saya harus menghormati, menghargai orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, orang tua yang sudah bersusah payah mencukupi semua kebutuhan hidup saya. Nah, di dalam Alkitab tertulis di Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Allah Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini merupakan perintah Tuhan yang kelima, ya, yang harus kita lakukan. Jadi dengan menghormati dan menghargai orang tua berarti kita juga sudah menghormati Tuhan. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab dikisahkan ada seorang, apa ini? Kalau memakai mahkota ini, lihat gambarnya. Nah, ini adalah seorang raja Israel yang kedua yang bernama Raja Daud. Nah, melalui iman percaya Raja Daud itu bisa mengalahkan siapa ini? Nah, ini adalah seorang raksasa besar, gagah perkasa yang bernama Goliat. Nah, dengan kasih karunia Allah, Daud ya berhasil mengalahkan raksasa yang bernama Goliat tadi hanya dengan ketapel, alat sederhana ya, dengan ketapel yang diisi dengan batu kerikil kecil. Nah, Daud sang pemberani melawan Goliat yang besar, raksasa tadi, memiliki ayah yang bernama Bapak Isai. Nah, orang tua Daud ini adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Daud ini takut pada Tuhan dan kepada orang tuanya Bapak Isai ya. Daud yang kesukaannya adalah memuji Tuhan dengan bermain bersama alat musiknya, memainkan alat musiknya kecapi ya. Dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena memiliki kedua orang tua yang mendidiknya untuk taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan ini berkenan memilih Daud menjadi seorang raja Israel yang kedua, menggantikan Raja Saul. Nah, jadi di sini ini adalah kunci sukses. Saya harus meneladani Raja Daud.
Nah, Daud ini sikap yang harus kita teladani apa? Sikap taatnya kepada orang tua. Nah, mengapa kita harus taat pada orang tua selain itu perintah? Nah, supaya kita berhasil tercapai sukses apa yang menjadi cita-cita kalian. Tentu kalian memiliki cita-cita, bukan? Nah, untuk itulah, untuk bisa terwujud, kita harus mentaati orang tua dan apa? Juga harus rajin belajar. Nah, orang tua yang merupakan wakil Allah di bumi harus memiliki kewajiban, yaitu apa? Untuk bisa memberikan teladan atau contoh yang baik bagi anak-anaknya. Nah, selain orang tua, ada orang-orang di sekeliling kita yang Tuhan izinkan untuk bisa turut mengasuh kita. Nah, siapa aja? Coba kita lihat. Kalau kita keluar rumah, apa yang kita lihat? Siapa? Ada? Siapa? Kanan kiri rumah kita? Siapa ini gambarnya? Tetangga, ya. Nah, tetangga ini juga kita bisa belajar dari tetangga, yaitu apa? Belajar bergotong royong, tolong menolong. Nah, lalu ada lagi orang lain yang Tuhan pakai untuk bisa mengasuh, mendidik kita, yaitu siapa? Guru, ya. Bapak Ibu guru di sekolah. Kalau yang di gereja nanti namanya Bapak Ibu guru sekolah minggu. Nah, dari Bapak Ibu guru saya belajar untuk bisa menambah ilmu pengetahuan. Nah, di Alkitab dikisahkan ada seorang suami istri yang sangat baik, ya, yang bernama siapa ini? Bapak Elkana dan Ibu Hana. Nah, yang sudah lama berdoa, mereka memohon untuk dikaruniai seorang anak. Nah, Ibu Hana ini sangat rajin berdoa, ya. Nah, bahkan dia berkata, janji pada Tuhan, kalau ia memiliki anak, maka ia akan menyerahkan anak ini untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, kemudian Allah mengabulkan doa dari Ibu Hana dan Bapak Elkana. Maka Ibu Hana ini melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama, siapa ini gambarnya? Samuel. Nah, ketika Samuel ini sudah cukup besar, orang tuanya memenuhi janji kepada Allah, yaitu apa? Dengan cara membawa Samuel ke sebuah rumah Tuhan atau gereja, ya, dan untuk tinggal di sana. Nah, untuk tinggal bersama ini siapa nih? Imam Eli. Nah, Imam Eli di sana ditugaskan Tuhan untuk mendidik dari anak yang bernama Samuel tadi. Nah, jadi sejak kecil Samuel ini dididik langsung, bukan melalui orang tuanya saja, tetapi melalui Imam Eli, orang lain, ya. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang sukses atau berhasil diberkati Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah tadi, menghormati orang tua. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus berlaku sopan. Yang kedua, harus mau mendengarkan orang tua, nasihatnya, ya. Lalu yang ketiga, bukan hanya mendengarkan nasihat, tapi melakukan, mentaati perintah orang tua. Lalu yang keempat, kita harus membiasakan berkata yang
jujur. Lalu yang kelima, kita harus mendoakan orang tua, ya. Lalu yang keenam, jangan lupa kita mengatakan terima kasih mama, terima kasih papa, ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Mari anak-anak, kita tutup dengan berdoa. Tuhan, terima kasih segala yang telah Engkau berikan buat kami. Ini anak-anakmu kelas 2A. Mohon Tuhan berikanlah mereka kemampuan untuk bisa mentaati perintah-Mu, menghormati orang tua. Sehingga itulah yang menjadi kunci Engkau berkenan membuat mereka berhasil. Tuhan, kami serahkan cita-cita anak-anak kelas 2A ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, jadikanlah mereka sebagai pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai di sini anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.